warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, salam diskusi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 11 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Islami. Dan saya Vivi Sutinalfi. Kami akan membahas bagaimana sih mengenal sains Islam. Menurutmu apa sih itu sains? Sains atau dalam istilah dikenal dengan istilah ilmu, berasal dari kata ilm atau alima ya'lamu ilm, yang diartikan sebagai pengetahuan atau al-ma'rifah, dan berkembang menjadi suatu hasil usaha yang mendalam dan sungguh-sungguh. Ada juga loh pendapat dari Wan Muhammad Daud yang mengutarakan bahwa secara etimologi ilmu berasal dari 3 akar kata ain, lam, mim yang diambil dari perkataan alama yang memiliki 8 arti, yaitu yang pertama ma'rifah atau pengenalan, yang kedua syu'ur atau kesadaran, yang ketiga tadzakur atau pengingat, yang keempat faham dan fiqh atau pengertian dan pemahaman, yang kelima aql atau intelektual, yang keenam dirayah dan riwayah atau perkenalan dan narasi, yang ketujuh hikmah atau kearifan, dan yang ke-8 alamah atau lambang. Kamu tahu nggak menurut Quraisy Shihab? Oh iya, ada juga pendapat dari Quraisy Shihab yang menjelaskan bahwa dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lainnya yang berguna untuk menjalankan fungsi kekhalifaannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi sains dalam Islam. Al-Kindi yang merupakan seorang filsuf pertama berbangsa Arab dengan berlandaskan Aristoteles, yaitu berpendapat bahwasanya Islam itu ada 3 bagian ilmu. Yang pertama itu ilmu teoritis, yang kedua ilmu praktis, dan yang ketiga ilmu produktif. Ada juga loh klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi. Klasifikasi ilmu yang pertama adalah ilmu bahasa. Cabang ilmunya sintaksis, gramatika, lafaz dan penurutan, puisi. Klasifikasi ilmu yang kedua adalah logika. Cabang ilmunya adalah definisi dan penyusunan ide-ide, silogisme dan bukti-bukti dialektis, validitas penalaran, silogisme pidato, dan diskusi. Klasifikasi ilmu yang ketiga adalah ilmu-ilmu dasar. Cabang ilmunya adalah ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu optika, ilmu tentang langit. Klasifikasi ilmu yang keempat adalah fisika atau ilmu alam. Cabang ilmunya adalah ilmu mineral, ilmu hewan, dan ilmu tumbuhan.
Dan yang terakhir adalah klasifikasi ilmu metafisika. Cabang ilmunya adalah ilmu wujud, ilmu yang menggunakan pengamatan, ilmu masyarakat, ilmu hukum, dan retorika. Ada juga loh menurut Imam Al-Ghazali secara garis besar klasifikasi ilmu dalam Islam yaitu ada dua. Yang pertama ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sains Islam dan sains Barat. Sains Islam dengan sains Barat memiliki perbedaan yang cukup mendasar di antara kedua. Yang dapat difahami dari konsep ini, perpaduan antara non-fisik dan fisik, yang menjadi kekhasan dari sains dalam Islam. Oh ya, kamu tahu nggak sih manfaat sains dalam Islam? Kemanfaatan sains dalam Islam memberikan pemahaman bahwa para ilmuwan tidak bertindak sekehendak saja. Artinya, sains dalam Islam tidak bebas nilai, melainkan syarat nilai yang harus mengedepankan kemaslahatan kehidupan alam semesta. Aku pernah dengar loh, 3 metode memperoleh sains dalam Islam. Apa saja sih? Metode yang pertama adalah metode Burhani, yang kedua adalah metode Bayani, dan yang ketiga adalah metode Irfani. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi mengenal sains Islam adalah kajian mengenai sains Islam sangat dibutuhkan saat ini, khususnya bagi para mahasiswa, agar tidak terfokus pada pembahasan mengenai sains dalam perspektif Barat. Dan pada dasarnya Islam menegaskan bahwa sains harus digunakan semata-mata untuk kebaikan dan menciptakan kemaslahatan, baik kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, kemaslahatan makhluk hidup serta lingkungan secara keseluruhan. Demikianlah diskusi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.